Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap terus kita dalam keadaan yang penuh sukacita. Tetap hati kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang semakin meneguhkan, semakin menguatkan, dan semakin memampukan kita terus untuk bertahan bahkan melawan kuasa-kuasa iblis ketika kita berada di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, surat Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Ketika itu dia dituduh menjadi penyebar ajaran palsu atau menjadi musuh bagi kaisar atau kepemimpinan Romawi. Sehingga ketika itu dia dipenjarakan dan menunggu hasil sidang. Dan ketika dia dipenjara, dia benar-benar dijaga oleh prajurit-prajurit supaya jangan sampai dia lari. Karena Rasul Paulus dianggap salah seorang yang sangat berbahaya dan harus dijaga dengan ketat. Nah, setiap hari Rasul Paulus melihat prajurit-prajurit itu. Dan setiap prajurit-prajurit itu memakai perlengkapan peperangan. Dari mulai ketopong atau lapis kepala, baju jira, baju yang dipakai untuk berperang, dan juga tameng, dan juga pedang atau tombak atau lembing yang ada di tangan, ya, dan kemudian ikat pinggang, begitu juga terlebih dengan kasut. Dan saudara-saudara, kasut di sini yang diceritakan itu bukan hanya sekedar adalah kasut untuk melapisi kaki kita saja, bukan, di bawah saja, bukan, tetapi kasut itu adalah terbuat dari bahan kuningan dan tembaga, yang di bawahnya itu adalah kulit, dan kemudian itu menutupi sampai hampir di bawah lutut. Sehingga ketika orang memakai kasut yang dipakai oleh prajurit-prajurit itu, maka dia sudah tidak ragu lagi. Dia sudah merasa pasti dan yakin untuk melangkahkan kakinya, berjalan dan berlari, ya, dan dia tidak akan takut bahwa kakinya itu akan terluka. Jadi artinya sudah siap dalam pertempuran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, melihat situasi daripada kesiapan prajurit Romawi ini, Rasul Paulus mengambil bagian daripada kesiapan dari prajurit-prajurit itu, perlengkapan dari prajurit-prajurit itu. Karena dia menganggap bahwa hidup orang Kristen adalah peperangan. Dan peperangan orang Kristen itu adalah peperangan bukan secara fisik, tetapi adalah secara rohani. Peperangan orang Kristen itu bukanlah secara kedagingan lagi, tetapi secara roh, di mana orang-orang Kristen harus berperang. Makanya dikatakan di sini, saudara-saudara, judul daripada firman Tuhan ini perlengkapan rohani. Maka dikatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi bagi Rasul Paulus, saudara-saudara, hidup di dunia ini adalah hidup penuh dengan peperangan rohani. Maka setiap orang Kristen harus berhati-hati dengan rohaninya. Ada begitu banyak sekarang, saudara-saudara, peperangan rohani bagi orang Kristen. Terlebih dengan ilmu pengetahuan ini. Semua orang sekarang sedang terjebak, bahkan terlelap dengan ilmu pengetahuan, dengan sosial media, dengan gadget.
Orang sudah tidak bisa lagi hidup tanpa sosial media. Orang tidak bisa hidup lagi tanpa gadget atau tanpa handphone pada hari-hari belakangan ini. Mungkin kita bisa ketinggalan HP, tapi gadget tidak kita bisa tinggalkan. Kita selalu ingat untuk membawanya karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Lihat dari mulai anak-anak sampai orang yang sudah tua pun sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Dan orang-orang bisa menonton dari hal-hal yang baik sampai hal-hal yang sangat-sangat tidak layak untuk ditonton bagi orang-orang yang percaya. Nah, disinilah tugas daripada hamba-hamba Tuhan dan setiap orang-orang Kristen untuk melawan peperangan rohani. Ada begitu banyak sikap-sikap orang Kristen yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak merasa takut dan sedikit pun tidak merasa malu lagi ketika melakukan kejahatan. Nah, disinilah saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang rohani, kita berupaya untuk mempersiapkan seluruh orang-orang dan seluruh jemaat kita untuk bisa melawan dan mengalahkan kekuatan-kekuatan iblis dan bertahan melawan kekuatan tipu muslihat iblis itu. Nah, hari ini firman Tuhan saudara-saudara buat kita, ya, bagi orang percaya, maka dikatakan salah satu daripada kesiapan peperangan itu, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam damai sejahtera. Artinya setiap orang Kristen itu harus siap sedia melangkah. Dia harus rela, sukacita menyampaikan firman Tuhan karena dia sudah berkasutkan kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari dengan siap sedia, dengan semangat yang tinggi, dan begitu juga dengan kerajinan, jangan kendor. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak cobaan sekarang bagi hamba-hamba Tuhan untuk dia boleh kendor untuk memberitakan firman Tuhan. Termasuk bisa juga saya. Ketika kami memberitakan firman Tuhan, apalagi ketika merekam dalam YouTube ini, maka ada begitu banyak hal-hal yang membuat kami lemah. Mungkin pergumulan-pergumulan kehidupan sehari-hari, mungkin kejenuhan dalam pelayanan, mungkin sikap-sikap orang lain, mungkin juga dari penerimaan netizen atau orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga sebenarnya ini menjadi pergumulan bagi kita semuanya. Setiap orang hendaklah terpanggil memberitakan Injil sesuai dengan bagiannya. Hamba-hamba Tuhan harus mempersiapkan khotbah itu dengan baik. Dan juga orang-orang yang bukan hamba Tuhan atau bukan pendeta, dia harus siap sedia juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagi kita saudara-saudara yang menjadi pendengar, kita harusnya terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan ini yang ada di YouTube ini, baik YouTube saya ini atau YouTube yang lain juga, supaya orang semakin diperkaya akan firman Tuhan. Itu menjadi tugas bagi kita saudara-saudara. Makanya jangan kendor, siap sedialah. Mari pakai kasutmu, kasut berperang untuk kita boleh siap sedia dengan rela memberitakan Injil itu sesuai dengan peran-peran kita masing-masing. Dan mari berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan boleh tetap setia memberitakan firman Tuhan. Dia tetap teguh untuk menjalani tugasnya. Jangan sampai pemberitaan firman Tuhan itu berhenti. Semoga ini boleh semakin menguatkan dan semakin meneguhkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus kakimu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami terus siap sedia untuk memberitakan Injil damai sejahtera sehingga setiap orang boleh diselamatkan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah semangat, mari kita ambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Sebab bagian terkecil pun itu berharga bagi Tuhan. Makanya mari sebarkan YouTube ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita saja.
Ketika ada 20 orang mendengarkan renungan ini dan 20 orang itu menyampaikan kepada mungkin keluarganya, abangnya, adiknya, orang tuanya, saudaranya, ada 5 saja, 20 kali 5 sudah berapa? Apalagi kalau setiap orang yang memberitakan itu 5 orang itu diberitakan lagi, maka seluruh orang pasti akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.